bahwa PDIP lah yang terlebih dahulu mengkhianati Presiden Jokowi. Saya ingin ajak teman-teman untuk mundur ke peristiwa 7 bulan lalu terkait dengan penolakan PDIP terhadap kehadiran Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengaku kecewa dengan keputusan Gibran Rakabuming Raka yang menerima pinangan dari parpol lain yang mencalonkan dirinya sebagai cawapres untuk koalisi Indonesia Maju mendampingi Prabowo Subianto. Andreas mempertanyakan sikap Gibran yang mau menerima pinangan parpol lain untuk menjadi cawapres. Ia bertanya apakah PDI Perjuangan telah berlaku tidak adil kepada beliau sehingga ia berani membuat keputusan untuk menerima pinangan Golkar. Menurut Andreas, citra yang santun selalu menyatakan dirinya sebagai kader PDIP, taat pada peraturan dan taat pada perintah ketua umum partai yang selalu diperlihatkan Gibran sangat berbanding terbalik dengan sikap dan keputusan yang ia ambil saat ini. Menurutnya lagi, seorang yang ditunjuk sebagai calon wakil presiden harus memiliki catatan baik mengenai karakter, integritas, loyalitas, dan kejujurannya dalam berpolitik. Andreas berpendapat tidak memungkinkan akan terjadi hal yang sama kepada partai pengusungnya saat ini, terlebih pada rakyat yang memilihnya. Namun, ia kembali memberikan kebebasan daulat dan pilihannya kepada rakyat. Ia membiarkan rakyat yang akan menilai dan memutuskan pilihannya. Selalu ada kisah menarik dan tidak terduga dalam dunia perpolitikan. Apakah keputusan yang diambil Gibran untuk menerima pinangan dari Partai Golkar sudah tepat? Bagaimana menurut kamu? Kok pada sewot sih? Ini elit-elit PDIP lagi kepanasan ya. Pada terbakar ya pantatnya. Sampai pada kepanasan kalau Gibran mau maju jadi cawapresnya Prabowo Subianto. Ini elit-elit PDIP saling melemparkan kecaman, ancaman, seolah-olah menghalangi hak politik seseorang. Dengan adanya rumor bahwa Gibran akan menjadi cawapres Prabowo Subianto, paling baru nih Ahok mengeluarkan pernyataan kalau terkesan meremehkan ya Gibran. Jangan coba-coba katanya, ini beritanya ada nih ya. Kemudian ada juga seniman ya, seniman Mas Butet ya Kertarajasa sampai bikin monolog ya, monolog bahwa dirinya sangat tidak setuju kalau Gibran itu harus mau maju jadi cawapres. Itu monolognya sebenarnya saya nggak ngerti juga, tapi pada intinya bahwa dia mengingatkan kalau Gibran itu jangan jadi cawapresnya Prabowo ya, terus jadi cawapresnya Ganjar gitu. Pada takut kalah pamor ini ya dari Gibran ini ya. Ganjar Pranowo ini kalah pamor kali ya dari Gibran ini. Atau memang udah ada kekhawatiran kalau Gibran maju ini bakal menang, Prabowo Subianto bakal menang dan mengalahkan Ganjar. Dan yang paling kentara nih ya, paling kentara Aryo Bima nih, salah satu elit PDIP ya. Dia sampai bilang, saya tidak ikhlas kalau Jokowi dan Gibran mendukung Prabowo Subianto. Nah, lo kelihatan kan? Kelihatan kalau PDIP itu kalau takut kalah pamor kalau Prabowo Subianto dengan Gibran. Buat orang-orang yang hari ini terlalu bernafsu untuk menganggap Presiden Jokowi dan keluarganya adalah pengkhianat Partai PDI Perjuangan karena peristiwa politik akhir-akhir ini, boleh nggak kalau saya mengatakan bahwa PDIP yang terlebih dahulu mengkhianati Presiden Jokowi? Saya ingin ajak teman-teman untuk mundur ke peristiwa 7 bulan lalu terkait dengan penolakan PDIP terhadap kehadiran Israel dalam Piala Dunia U20. Wah bang, itu memang harus ditolak bang. Itu tidak benar. Itu mencederai pembukaan Undang-Undang Dasar dan segala macam. Oke, sebelum kalian mengetikkan komentar yang seperti itu, tahan dulu. Saya ingin ajak kita bicara tentang etika politik. Karena etika politik lah yang selama ini dipersoalkan oleh PDIP kepada Presiden Joko Widodo. Teman-teman, di negara dengan sistem pemerintahan presidensial ini, yang kita anut ini, ada dua kubu. Untuk menciptakan check and balances, ada dua, oposisi dan pendukung pemerintah. Dan dalam hal ini, PDIP berkedudukan sebagai pendukung pemerintah bersama dengan partai-partai lain. Ada Golkar, PAN, Gerindra, PKB, P3, NASA. Dalam keadaan itu, seharusnya apapun keputusan pemerintah itu didukung oleh PDI Perjuangan. Teman-teman, Presiden Jokowi itu adalah kader PDIP pada masa itu. Dan PDIP yang merupakan partainya sendiri berseberangan dengan Presiden masalah ini. Dan buntutnya Piala Dunia batal digelar. Teman-teman, partai politik lain memilih diam. Itulah makanya Presiden lebih merasa nyaman bekerja sama dengan koalisi-koalisi pemerintah, partai politik lain, koalisi pemerintah yang lain selain partainya sendiri. Karena faktanya pada masa itu mereka memilih diam. Saya yakin mungkin ada kader-kader partai lain itu yang memilih bersikap sama dengan PDIP, tetapi memilih diam karena apa? Karena mereka menyadari etika politik bahwa pada saat itu mereka mendukung pemerintah. Dan satu-satunya kader PDIP yang membela Presiden Jokowi itu siapa? Anaknya sendiri, Gibran Rakabuming Raka, yang secara tegas mengatakan bahwa Solo siap menggelar Piala Dunia. Itu menjadi catatan bagi kita semua. Dengan peristiwa ini, masih mau mengatakan bahwa Presiden mengkhianati PDIP?
Iya, saudara, saya tidak bermaksud untuk membela Pak Jokowi yang beberapa hari terakhir ini dilekatkan dengan stigma politik dinasti. Bahkan media asing ikut-ikutan atau latah menjudge atau menghakimi Pak Jokowi dengan stigma politik dinasti. Mari kita bahas dalam konteks keindonesiaan. Paling tidak kita melihat dari dua dimensi, dua keluarga besar, dua keluarga paling berpengaruh di Republik ini selain keluarga Jokowi. Mari kita lihat dari sisi PDI Perjuangan. Ya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam 2 tahun terakhir berusaha menjadikan Puan Maharani sebagai capres dari PDI Perjuangan. Segala potensi, segala aspek yang dimiliki oleh PDI Perjuangan telah digerakkan, mesin partai digerakkan untuk dalam tanda kutip menjual sosok Puan Maharani sebagai capres. Dan terbukti usaha selama kurang lebih 2 tahun mensosialisasikan figur Puan Maharani dengan embel-embel cucu Bung Karno, dengan embel-embel putri pemenang pemilu di Indonesia yaitu Putri Ibu Megawati. Dengan segala kelebihan itu, dengan segala potensi itu, masyarakat merespon dengan sangat sepi. Terklarifikasi, terkonfirmasi dari hasil survei beliau yang hanya 1% atau paling banter di angka 1,7-1,8% tingkat elektabilitasnya. Dalam artian sosok Puan Maharani sangat tidak marketable, sangat tidak layak jual. Itu dari sisi keluarga Terah Soekarno. Mari kita ke keluarga Cikeas. Ampat Tedeng Aling-Aling, Susilo Bambang Yudhoyono juga memasarkan sosok AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan sejak 5 tahun silam, 6 tahun silam malah pada saat pemilihan gubernur Jakarta. Dengan segala support maksimal dari sosok berpengaruh seperti SBY dan Partai Demokrat, mesin politiknya juga sudah dihangatkan, dipanaskan. Terbukti bahwa sosok AHY juga tidak terlalu laku. Walaupun jika dibandingkan dengan sosok Puan, nilai dari seorang AHY jauh lebih besar. Sebab AHY dalam berbagai survei sudah menembus level 6-7% elektabilitas beliau. Tapi itu pun disadari dengan sangat dewasa oleh SBY bahwa memaksakan sosok AHY sebagai capres atau cawapres itu adalah langkah blunder. Namun menjadi sesuatu yang berbeda ketika sosok penerus Jokowi, wabil khusus Gibran Rakabuming Raka, itu tidak ditawarkan secara masif, ya, hanya dijadikan bahan berita oleh media. Namun ternyata dalam tanda kutip pasar politik Indonesia menyambut dengan lebih gegap gempita. Dalam survei-survei terbaru, sosok Gibran bahkan mengalahkan sosok-sosok flamboyan fenomenal di belantika politik Indonesia seperti Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PKB, Ketua Umum PKS, Demokrat. Bahkan elektabilitas seorang Gibran berpuluh-puluh kali lipat jauh lebih tinggi dari elektabilitas Puan Maharani. Jadi ketika stigma politik dinasti dilekatkan secara membabi buta kepada sosok Terah Jokowi, sosok keluarga besar Jokowi, saya pikir itu adalah sebuah ekspresi dalam tanda kutip jelas, rasa kecemburuan dari orang-orang yang telah memasarkan generasi penerusnya, namun direspon dengan sangat sepi oleh pasar. Jadi saya melihat bahwa ketika orang menghujat Pak Jokowi dengan sebutan politik dinasti, mereka sebenarnya tengah memamerkan jiwa kekanak-kanakan mereka, tengah memamerkan sifat cemburu mereka, iri hati mereka. Sebab sosok Gibran Rakabuming Raka yang dianggap dalam tanda kutip masih bocah ingusan, itu ternyata direspon oleh publik dengan baik dan terkonfirmasi dari tingkat elektoral beliau, dari tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Jadi saya melihat bahwa stigma politik dinasti yang kemudian akhir-akhir ini begitu melekat terhadap Jokowi adalah sebuah sikap atau amarah
yang ditunjukkan oleh kedua terah keluarga ini yang gagal menjual putra-putri mereka sebagai capres. Jadi kita dipertontonkan dengan sikap kekanak-kanakan oleh kedua negarawan kita ini, ya. Walaupun dari sosok Megawati dan SBY tidak secara frontal menunjukkan itu, namun gestur politik mereka seakan-akan dalam tanda petik tidak rela jika anak ingusan yang bernama Gibran kemudian tampil menjadi calon orang nomor 2 di Republik ini, ya. Iri kok bos. Wassalam, shalom.